Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah di balik dari kartu tersebut ada gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya masih ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari kondisi batin. Saya mengategorikan kondisi batin ini seperti belum terima dari situasi yang dijalankan. Seperti kondisi batin yang masih saja ingin menjerit, ingin berteriak, dan ingin meluapkan suatu pemberontakan, yang dimana pemberontakan ini dari suatu kondisi yang benar-benar sudah terlalu menekan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain,
atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini secara tidak langsung menjelaskan bagaimana karakter yang dimiliki oleh pihak lain, di mana karakter tersebut hanya untuk membuat seseorang merasa buntu, terhambat, dan tidak mendapatkan suatu perkembangan atau ketenangan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, kalau saya mencoba untuk flashback kembali terhadap situasi yang pernah kamu terima, saya rasa situasi tersebut membuat diri kamu sangat sulit untuk mengambil satu keputusan, ingin pergi atau ingin bertahan. Ketika ingin bertahan, situasinya sangat menekan. Ketika ingin pergi, situasinya seperti memberikan satu alasan. Ibarat seseorang yang menjaga satu pilar, tetapi pilar tersebut antara kiri dengan kanan harus seimbang. Sementara ketika menjaga pilar tersebut, pilar itu seperti memberikan gesekan terhadap berbagai konflik. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi, Wak Geng. Itu masih berada di dalam posisi batin kamu. Ibaratnya perasaan kamu itu saya kategorikan sebagai pilar batin dan pemikiran. Saya ibaratkan posisinya di antara kiri dan kanan. Pemikiran di kanan, batin di kiri. Kamu bingung. Batin tersiksa menjaga perasaan, logika mengharuskan diri kamu untuk pergi dari perasaan. Ujung-ujungnya, pilar yang kamu jaga terhadap kondisi perasaan kamu ambruk, runtuh, hancur. Tetapi kehancuran dan kehambrukan tersebut bukan atas dasar kesalahan kamu, melainkan kesalahan dari orang yang kamu prioritaskan dan orang yang kamu percayai. Saya berbicara seperti ini masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, kartu ini mengarah terhadap pemikiran kamu, mengarah terhadap kondisi pemikiran kamu, yang dimana kondisi pemikiran kamu ini benar-benar sangat buntu,
Buntu bukan berarti diri kamu tidak memiliki suatu semangat. Justru karena diri kamu memiliki semangat, kebuntuan itu muncul dari berbagai orang yang berada di sekeliling kamu. Coba kamu pikir secara logika. Kita hanya bermain secara logika, Wak Geng. Kenapa diri kamu sangat sulit untuk bebas dari situasi yang menghambat diri kamu untuk saat ini? Saya berbicara seperti ini berdasarkan dari semangat. Kamu memiliki semangat, kamu memiliki ambisius, tetapi logika pun harus bermain. Kenapa seperti roda yang berputar-putar? Pergi ke A, tiba-tiba ingin ke B. Lepas dari B, tiba-tiba pergi lagi ke A. Buntu berputar seperti roda yang tidak memiliki satu tujuan, tapi menginginkan suatu perkembangan. Mulai dari penjualan aset kamu hanya bisa berharap, kamu hanya bisa berhayal, tetapi hasilnya di luar dari ekspektasi kamu. Mulai dari kondisi bisnis kamu, yang dimana bisnis kamu pun kamu sudah berharap, tetapi seperti tidak bisa menutupi pengeluaran kamu. Begitu juga terhadap kondisi keuangan kamu. Kamu sudah menyadari kondisi keuangan kamu tidak bisa dibanggakan, tetapi ketika bersama dengan orang yang kamu prioritaskan, kamu selalu mengiyakan seberapa besar yang dia minta terhadap diri kamu. Begitu juga terhadap orang yang sudah meninggalkan diri kamu, tetapi diri kamu pun sangat sulit untuk melupakannya. Karena kartu pertama yang saya pegang ini, saya melihat seperti ada gangguan dari kondisi batin kamu. Batin yang terikat, yang dimana batin ini seperti tidak tahu harus kemana. Sudah merasa lelah, sudah merasa menyerah, tapi masih memiliki keyakinan ada perkembangan dan keberuntungan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, saya rasa kartu ini sudah jelas menjelaskan manusia itu tidak baik terhadap diri kamu. Tidak baik dalam arti apa, Wak Geng? Terlalu banyak kondisi yang dimana bukan mengarahkan diri kamu untuk berkembang, tetapi menghambat. Yang lebih parahnya lagi, kalau kartu ini saya lemparkan kembali terhadap diri kamu, saya yakin dan saya percaya terlalu banyak orang yang menghampiri diri kamu, tetapi seperti ular berkepala dua, hanya palsu semua, hanya memanfaatkan diri kamu. Yang ingin saya bahas dari kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, situasi kamu ini kenapa begitu sangat buntu? Ingin keluar atau ingin bertahan, mengharuskan diri kamu ini, saya bingung harus berbicara seperti apa. Kondisi buntu, iya. Kondisi batin yang diikat, iya. Tetapi pengaruhnya ini luar biasa membuat diri kamu. Muncul kartu Queen of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini
bisa saja menggambarkan karakter kamu sudah merasa bebas, karakter kamu sudah merasa merdeka, karakter kamu sudah merasa tenang, tetapi kemerdekaan, kebebasan, ketenangan tidak menjamin diri kamu tersebut mendapatkan yang namanya suatu keberuntungan. Saya percaya, saya mengakui kamu sudah merasa nyaman ketika diri kamu tidak lagi terkoneksi terhadap diri manusia tersebut. Tetapi yang menjadi acuan saya, kebebasan kamu ini tidak membuktikan diri kamu mendapatkan suatu perubahan hidup. Itu yang saya lihat. Tidak ada satu perubahan hidup pun yang membuat diri kamu ini bisa memperoleh suatu keberuntungan. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya tadi, Wak Geng, kalaupun diri kamu bertanya, kenapa Kak saya sangat sulit untuk melupakan manusia itu? Kenapa Kak kehidupan saya penuh dengan konflik padahal saya sudah jauh? Kenapa Kak bisnis saya seperti ini? Kenapa Kak penjualan aset saya belum ada kepastian? Queen of Swords ini seperti berbicara terhadap diri kamu. Ada orang yang iri, ada orang yang cemburu terhadap diri kamu, ada orang yang tidak mengizinkan diri kamu ini bisa menikmati suatu kehidupan yang benar-benar merdeka. Queen, wah geng, seseorang yang iri hati terhadap diri kamu. Saya tidak bisa memastikan seseorang ini dari mana asalnya. Yang bisa saya katakan ada seseorang yang masih merasa cemburu. Kecemburuan itu dipermainkan melalui bentuk batin kamu, yang seakan-akan batin kamu ini dikunci. Ketika batin kamu dikunci, semuanya nol. Oh alah, anjing bangsat Pukima. Keluar kartu ini. Anjing. Ada ya orang seperti ini ya. Apa sih niat buruk yang dilakukan ini orang? Kartu ketiga muncul kartu The Moon. Yang dimana kemunculan kartu The Moon ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Wow. Ini keberadaan seseorang ini tidak jauh dari keberadaan kamu, Wak Geng. Keberadaan seseorang ini sudah kamu sadari sebenarnya. Tetapi diri kamu tidak mampu untuk bertindak karena seseorang ini saya kategorikan seperti ular. Apapun yang diberikan terhadap diri kamu, semuanya bersifat palsu. Kepalsuan inilah yang telah mengunci kondisi batin kamu. Saya yakin dan saya percaya keluarnya kartu The Moon ini telah mengganggu pemikiran kamu sehingga pemikiran kamu seperti orang yang terlalu banyak berimajinasi tidak wajar. Seperti orang yang benar-benar merasa ketakutan. Seperti orang yang merasa selalu berhalusinasi, seperti orang yang ketika beristirahat tetapi kondisi istirahat tersebut tidak memberikan suatu kepuasan secara total. The Moon loh, Wak Geng, sengaja dilakukan terhadap diri kamu ini agar diri kamu ini kondisinya selalu bahaya. Bahaya dalam arti apa? Kamu seperti berputar-putar,
nggak tahu entah kapan berhentinya. Perputaran ini seperti membuat diri kamu bingung. Kapan konflik ini bisa selesai? Kapan saya bisa mendapatkan apa yang pernah dirasakan oleh orang di luaran sana berbentuk bahagia? Ada ini, saya tidak tahu ini apakah dari sahabat kamu, rekan bisnis kamu, rekan pekerjaan kamu, atau orang yang pernah meminta tolong terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak bisa memberikan apa yang diminta terhadap diri kamu karena kondisi kamu, maka terjadi sakit hati, atau mungkin mantan dari mertua kamu, atau mungkin mantan dari orang yang pernah menjadi bagian hidup kamu, atau mungkin pihak ketiga. Saya hanya bisa mengatakan seperti itu, Wak Geng, karena memang energi ini energi random yang saya rasakan. Muncul kartu The Moon, sementara saya membuat video ini mau menjelang azan maghrib. Wow, luar biasa ya. Bentuk azan maghrib ini seperti ingin memberitahukan terhadap diri saya agar saya menyampaikan terhadap diri kamu. Ternyata seperti ini yang harus saya sampaikan terhadap diri kamu. Ada nilai positifnya juga saya membuat video seperti ini pas mendekati azan maghrib. Ternyata inilah yang ingin saya sampaikan. Benar-benar ada seseorang yang iri hati terhadap diri kamu. Muncul 4 pedang. Terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari keempat pedang, saya rasa satu pedang ini seperti memberitahukan kondisi diri kamu seperti apa ya. Semangat kamu ini memang ada, tetapi semangat kamu ini seperti panas-panas tai ayam. 5 menit semangat, 5 menit tidak. Ketika memiliki rasa semangat, tiba-tiba lelah, tiba-tiba capek, tiba-tiba jenuh, seperti ingin menyerah. Itu yang saya lihat dengan kemunculan kartu keempat. Pantaslah The Moon keluar ya. Sudah mengikat batin kamu, aura kamu pun tertutup sehingga diri kamu ini terkadang mudah capek. Muncul kartu King of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang kembali. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang kembali, ya sudah jelas lah, Wak Geng. Saya pun tidak tahu lagi harus berbicara apa terhadap diri kamu. Saya hanya cukup menyarankan, perbanyak saja komunikasi terhadap Sang Pencipta. Ini sampai bulu kuduk saya merinding. Karena ada 2 kartu yang memegang pedang. Queen of Swords dengan King of Swords. Ada seseorang yang merasa iri hati terhadap diri kamu, dan ada seseorang juga yang pernah berusaha untuk meyakinkan diri kamu agar diri kamu bisa memberikan suatu kesempatan. Kesempatan yang tidak kamu berikan tersebut membuat seseorang ini merasa marah, merasa emosi, merasa tidak terima. Kondisi amarah itu pun seperti terpancing, sehingga membuat diri kamu ini sangat sulit untuk melupakan suatu situasi di masa lalu. Berarti 2 orang ini, Wak Geng. Energi di masa lalu kamu dan satu energi yang keberadaannya
tidak jauh dari diri kamu. Tetapi apa yang barusan saya katakan ini bukan dalam arti saya memberikan suatu sugesti. Mungkin kalau memang diri kamu ini memiliki insting atau intuisi dengan perkataan saya ini, kamu bisa merasakan seberapa besar energi yang tersedot hanya untuk mengangkat kartu yang saya pegang ini. Sekuat apapun saya menerobos, Wak Geng, kedua kartu yang saya pegang ini sudah ada niat jahat terhadap diri kamu. Masih ada orang yang berniat jahat terhadap diri kamu. Muncul kartu 10 tongkat. 10 tongkat. Kalau saya menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti memberitahukan ini kondisi beban kamu terlalu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa beban yang sedang kamu pikul. Di satu sisi belum selesai, tetapi di sisi lain muncul lagi beban. Ya, ini perbuatan dari dua orang yang saya katakan tadi. Saya mengakui memang diri kamu sudah merasa bebas, tetapi kebebasan kamu itu kembali tidak menjamin diri kamu bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu atau obsesi kamu. Karena bersifat sementara, kebebasan tersebut selalu kembali, sudah keluar, tiba-tiba kembali lagi di dalam kondisi yang menyedot energi kamu agar energi tersebut terkubur. Saya tidak bisa untuk melakukan apa-apa di sini, Wak Geng, karena kalau saya berbicara terlalu panjang, tidak mungkin akan memakan waktu juga. Tetapi saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu solusi. Coba diri kamu ini berkomunikasi atau sholat. Ketepatan ini kan bulannya bulan puasa. Siapa tahu dengan kamu perbanyak ibadah, apa yang saya katakan tadi terjawab melalui mimpi kamu siapa yang memberikannya. Begitu juga terhadap diri kamu yang non-muslim. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya menutup perkataan saya tadi, anggap perkataan saya ini sebagai gibahan saja. Jangan kamu ambil terlalu secara batin. Bagi orang yang bisa melihat, yang bisa mempercayai apa yang saya katakan ini. Karena inilah yang saya lihat. Begitu saya mengangkat kartu The Moon dengan Queen, dengan King, ini yang saya lihat. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya. Sekian, salam kartu tarot, salam zodiak.